Halo masyarakat, dan ini adalah set-top box TV T2 yang akan kita bahas pada video kali ini. Alat untuk menonton siaran TV digital menggunakan antena UHF, bukan antena parabola. Dan seperti ini tampilan dashboard dari set-top box TV T2 yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu dari set-top box Super HD 168 Gold Harimau. Untuk tampilan dashboardnya, bagian depannya seperti ini berwarna oranye. Di sini ada serinya HD 168 Gold. Terus di sini ada mereknya Super HD. Di sini ada beberapa keterangan fiturnya, mulai dari DVB T2, HDTM atau HDTV, H.264, record dan memori 8 MB. Terus di sini juga ada gambar macan, maung atau harimau, terserah kalian mau bilang apa. Untuk bagian samping sebelah sini ada keterangan seperti ini, di samping sebelah sini ada keterangan seperti ini, di samping sebelah sini ada keterangan seperti ini, dan di samping sebelah sini ada keterangan seperti ini, dan juga ada stiker SNI nya. Untuk tampilan belakangnya seperti ini. Di sini tertera beberapa keterangan fitur-fiturnya, kalian bisa lihat sendiri. Dan ini adalah kelengkapan isi paket saat kita membeli set-top box Super HD 168 Gold Harimau. Yang pertama di sini kita mendapatkan kartu garansi. Untuk masa kartu garansinya berlaku selama 1 tahun, tentunya dengan ketentuan yang berlaku. Cuman sayangnya di sini tidak ada alamat service centernya. Dan selanjutnya di sini kita mendapatkan kertas manual penggunaan atau buku petunjuk penggunaan. Kalian bisa baca-baca di sini jika masih bingung, atau bisa ikutin video ini sampai selesai. Selanjutnya di sini kita mendapatkan kabel RCA sebagai penghubung dari set-top box ke televisi, ke semua jenis televisi termasuk TV tabung. Terus di sini kita juga mendapatkan remote untuk set-top box-nya. Untuk bentuk remote-nya hampir umum sama seperti set-top box yang ada di pasaran untuk saat ini. Di sini kita juga mendapatkan 2 baterai AAA. Untuk baterainya ini bagus ya, baterai dari ABC. Tentunya di sini kita juga mendapatkan unit set-top box-nya. Untuk unit set-top box-nya ini berwarna hitam hampir di keseluruhan bagian. Untuk bahan material dari set-top box-nya di sini menggunakan logam tipis ya teman-teman ya. Di bagian atas sini ada lubang sirkulasi udara, terus di sini ada stiker SNI, juga ada tulisan Super HD. Samping sebelah kiri ada lubang sirkulasi udara, terus juga ada stiker seperti ini. Di samping sebelah kanan juga ada lubang sirkulasi udara. Di bagian bawahnya juga ada lubang sirkulasi udara. Dan seperti ini untuk tampilan bagian depan dari set-top box-nya. Mulai dari kiri di sini ada tulisan Super HD, DVB T2 garis miring C Terrestrial HD 168 Gold. Terus di sini ada tombol power, tombol menu, colokan USB, panel layar LED, tombol plus dan min untuk volume, terus ada tombol kiri dan kanan untuk pergantian channel, juga ada tombol OK. Terus untuk tampilan belakangnya seperti ini. Mulai dari kiri di sini ada segel baut, terus di sini ada colokan RF in buat nyolokin kabel antena, colokan RF lob, terus di sini ada juga colokan untuk USB atau kabel USB. Jadi di sini untuk set-top box Super HD 168 Gold ini, di sini kita mendapatkan 2 colokan untuk kabel USB atau untuk USB. Terus di sini juga ada colokan HD out atau HDMI. Terus di sini juga ada colokan untuk kabel RCA. Terus di sini kita juga mendapatkan 1 meter untuk kabel powernya. Oke, selanjutnya di sini untuk instalasinya gampang ya teman-teman ya. Untuk menghubungkan set-top box ke TV atau ke semua jenis TV, kalian bisa menggunakan kabel RCA ini, karena kabel RCA ini bisa kita gunakan untuk menghubungkan dari set-top box ke semua jenis TV termasuk TV tabung. Itu bisa. Caranya gampang. Kita tinggal colokan saja kabel RCA-nya ini, kita menyesuaikan warna yang ada di colokan set-top box-nya. Contohnya di sini putih kita colok di putih, merah kita colok di merah, terus kuning kita colok di kuning. Dan untuk ujung kabel satunya lagi kita colokkan di colokan RCA yang ada di TV kita. Kita tinggal menyesuaikan saja untuk warnanya, sesuaikan dengan colokan warna yang ada di TV kita. Terus selanjutnya untuk kabel antena di sini kita colokan di set-top box-nya ya teman-teman ya, bukan di televisinya. Kita colokan di colokan yang paling kiri di sebelah sini di bagian RF in. Untuk kabel antena kita colokan di set-top box di bagian paling kiri.
Terus selanjutnya di sini jika TV kalian sudah support menggunakan kabel HDMI, saya sarankan untuk menggunakan kabel HDMI agar hasil gambarnya itu lebih maksimal atau lebih jernih. Biasanya untuk TV LED itu sudah support untuk menggunakan kabel HDMI. Untuk kabel HDMI-nya ini saya beli terpisah. Untuk penggunaannya gampang. Kalau kita mau menggunakan kabel HDMI, kita copot saja untuk kabel RCA-nya. Kalau kita mau menggunakan kabel RCA ya tidak usah kita pakai untuk kabel HDMI-nya. Oke, langsung saja jika kita ingin menggunakan kabel HDMI, kita tinggal colokkan kabel HDMI-nya ke colokan HD out yang ada di sini atau colokan HDMI yang ada di set-top box-nya. Terus ujung dari kabel HDMI-nya ini kita colokkan di colokan HDMI yang ada di TV kita. Oke, jika kita sudah selesai instalasi atau sudah selesai untuk colok-colokin kabelnya, jangan lupa untuk kabel power kita colokkan ke colokan listrik yang ada di rumah kita agar set-top box kita hidup atau menyala. Oke, jadi sebelum kita menghidupkan set-top box kita atur dulu TV kita. Caranya gampang. Untuk pengguna TV tabung, klik saja tombol API yang ada di remote TV kalian. Untuk pengguna TV LED, kalian klik bagian input yang ada di remote TV kalian. Untuk TV LED yang menggunakan kabel RCA, sumber input kalian pilih API. Untuk TV LED yang menggunakan kabel HDMI, sumber input kalian pilih HDMI. Jika kita sudah mengatur televisi kita, selanjutnya kita tinggal hidupkan set-top box-nya menggunakan remote set-top box. Langsung saja klik tombol power yang ada di set-top box-nya. Dan seperti ini tampilan awal saat set-top box Super HD 168 Gold Harimau dinyalakan. Di sini akan muncul pengaturan seperti ini. Untuk mengaturnya gampang, kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. Untuk bahasa OSD di sini kita pilih Indonesia. Untuk negara kita biarkan Indonesia. FTA only kita di sini pilih semua. Mode pencarian di VBT2. Daya antena kalian bisa pilih off ataupun kalian bisa pilih on. Untuk daya antena di sini jika antena kalian tidak support, kalian pilih off saja. Buat yang support pilih on juga bisa. Untuk daya antena atau antena yang tidak support saat kita pilih on, nanti akan muncul peringatan antena sirkuit pendek. Terus untuk pencarian siaran kita lewati dulu. Untuk kode pos, masukkan kode pos di mana tempat kita tinggal masing-masing. Di lokasi saya Jakarta Barat 11270. Jadi untuk kode pos masukkan di mana tempat kalian tinggal masing-masing ya, karena setiap wilayah itu kode posnya pasti berbeda. Jika sudah, selanjutnya kita geser ke atas. Di bagian pencarian saluran kita klik tombol arah kanan atau tombol OK. Oke, jadi di sini untuk sedikit tambahan informasi, saat pencarian siaran TV digital di wilayah Jakarta itu biasanya mendapatkan 44 channel kurang lebih. Terus untuk antena yang saya gunakan yaitu antena outdoor atau antena luar Intraseus. Untuk kalian yang minat antena Intraseus yang seperti saya gunakan, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, di sini kita mendapatkan 44 channel TV digital. Ada Kompas TV, RCTI juga ada, SCTV juga ada, TVRI juga ada. Oke, di sini selanjutnya kita akan tes untuk perpindahan channel langsung menggunakan remote dengan cara klik tombol atas ataupun klik tombol bawah. Jadi di sini kita akan tes seberapa kecepatan perpindahan dari channel ke channel TV yang lainnya. Di sini kalian bisa lihat untuk perpindahan dari channel satu ke channel yang lainnya itu tidak diedit ya teman-teman ya, ini real, langsung saya lihatkan videonya. Jadi seperti ini untuk perpindahan dari channel ke channel yang lainnya. Ada yang cepat antara 1 sampai 2 detik, kadang ada juga yang sampai 2 sampai 3 detik. Jadi untuk perpindahan channelnya ini termasuknya masih normal menurut saya pribadi, tidak terlalu yang lemot banget ya, standar lah. Oke, dan seperti ini untuk tampilan menu dari set-top box Super HD 168 Gold Harimau. Untuk membuka menu yang ada di set-top box-nya, kalian klik tombol menu yang ada di remote set-top box di sebelah sini. Untuk berpindah menu, kalian bisa klik tombol arah yang ada di sebelah sini. Untuk memilih menu, kalian bisa klik tombol OK, dan untuk kembali atau keluar, kalian bisa klik tombol exit yang ada di remote set-top box-nya. Oke, jadi di sini nanti kita akan coba atau tes semua fitur atau semua menu yang ada di set-top box Super HD 168 Gold Harimau ini.
Kita mulai dulu dari menu program. Di bagian menu program yang pertama di sini ada edit siaran, di mana tempat kita di sini bisa untuk mengatur, untuk mengedit ya, seperti ganti nama contohnya. Kita tinggal lihat saja di bagian menu warna hijau yang ada di sebelah sini. Terus kita tinggal sesuaikan dengan tombol hijau yang ada di remote set-top box-nya. Oke, selanjutnya di sini ada panduan program. Di bagian panduan program atau EPG ini dimana tempat kita untuk melihat daftar list acara di setiap channel TV digital. Jika TV digital tersebut memberikan daftar acara, maka kita bisa lihat di bagian sebelah sini. Jika tidak ada, maka kosong seperti ini. Selanjutnya di sini ada urutkan. Untuk urutkan ini dimana tempat kita untuk memilih urutan channel TV digitalnya teman-teman ya. Kita bisa pilih-pilih. Untuk saya biasanya menggunakan dengan ID layanan atau ID siaran. Terus selanjutnya untuk LCN di sini kita bisa pilih on atau off. Saran saya pilih off saja. Terus untuk ACU di sini kalian juga bisa pilih on ataupun off. Saya sarankan pilih off saja. Oke, selanjutnya kita pindah di bagian menu cari. Di bagian menu cari di sini tempat kita untuk men-scan ulang atau mencari ulang siaran TV digital yang ingin kita cari. Bisa cari secara otomatis ataupun cari secara manual. Di sini untuk setting-settingnya kalian tinggal ikutin saja seperti ini. Mode pencarian DVB-T2, FTA only kita pilih semua. Terus cari otomatis dan manual kita lewati dulu. Negara Indonesia, daya antena bisa pilih on ataupun off. Untuk antena yang tidak mendukung saya sarankan pilih off. Untuk antena yang mendukung bisa pilih on. Terus untuk kode pos, masukkan kode pos di mana tempat kalian tinggal masing-masing. Jika sudah, terus kalian klik di bagian cari otomatis, klik OK, dan kemudian di sini kalian pilih OK. Karena di sini saya tidak akan mencari atau scan ulang siaran TV digital, jadi saya pilih batal. Oke, selanjutnya kita di sini pindah di bagian menu sistem. Di bagian menu sistem di sini yang pertama ada bahasa. Untuk bahasa ini saya jarang utak-atik ya teman-teman ya, jadi biarkan seperti bawaannya saja. Terus selanjutnya ada gambar. Di bagian gambar di sini kita bisa pilih rasio aspek. Untuk rasio aspek buat TV tabung kalian bisa pilih 4:3 atau yang full seperti ini. Terus untuk TV LED kalian bisa pilih 16:9 ataupun pilih saja auto. Untuk memunculkan menu seperti ini di bagian rasio aspek kalian klik OK. Terus selanjutnya untuk resolusi di sini karena saya menggunakan kabel HDMI saya pilih 1080i ataupun 1080p agar hasil gambarnya lebih jernih. Untuk pengguna kabel RCA saya sarankan jangan lebih dari 720p. Oke, selanjutnya di sini ada format TV. Untuk format TV di sini kalian pilih PAL ya, atau bisa juga pilih NTSC. Seperti ini. Kalau kita pilih NTSC di TV tabung itu biasanya gambarnya nanti akan hitam putih. Jadi di sini kalian tinggal pilih saja. Kalau menggunakan TV tabung pilih bagian PAL. Nanti gambarnya akan berwarna lagi. Jika muncul notif seperti ini tinggal kita klik OK. Selanjutnya di sini ada pengaturan OSD. Untuk pengaturan OSD ini di sini untuk mengatur transparansi menu yang ada di set-top box-nya ini ya, yang tampil di layar TV ini kita atur di sini. Terus ada kecerahan, chroma, kontras dan lain-lain. Di sini untuk mengatur cahaya di layar televisi menggunakan pengaturan set-top box. Terus selanjutnya di sini ada pengaturan panel. Di bagian pengaturan panel yang pertama di sini ada pengaturan kecerahan LED. Untuk kecerahan LED ini berpengaruhnya di sini di layar LED yang ada di set-top box-nya. Kita bisa lihat ya, kita pilih rendah, terus kita geser tengah, dia akan semakin terang seperti ini. Penuh, dia akan sangat terang seperti ini. Menurut saya sih rendah saja sudah cukup. Terus selanjutnya untuk tampilan LED di sini kita juga bisa atur pilih waktu atau CH no. Jadi saat kita pilih waktu, maka nanti saat set-top box kita matikan di bagian layar LED ini akan menjadi jam digital. Lumayan bukan? Terus untuk standby show time di sini kita juga bisa atur on atau off. Saya untuk standby show time pilih on saja menyesuaikan bawaannya. Oke, kita klik exit lagi. Terus selanjutnya di sini ada waktu. Untuk waktu kita biarkan saja, tidak usah utak-atik lagi. Terus ada bimbingan orang tua, kontrol kunci,
parameter pabrik atau setelan reset pabrik. Di sini tempatnya ya teman-teman ya. Kalian tinggal klik OK, terus kalian klik OK lagi, dia akan reset pabrik secara otomatis tanpa memasukkan kata sandi. Oke, karena di sini kita tidak akan mengatur ulang pabrik, jadi di sini kita pilih batal. Terus selanjutnya untuk UI style di sini kita juga bisa atur. Untuk tampilan seperti ini namanya Metro. Terus kita ganti satunya lagi. Di sini untuk tampilan menu seperti ini namanya Sky, UI style Sky. Untuk kembali lagi kita pilih di bagian UI style, terus kita geser ke kanan ataupun ke kiri. Nah, akan menjadi tampilan menu seperti ini lagi. Oke, selanjutnya di sini kita pindah di bagian menu USB. Di bagian menu USB yang pertama di sini ada media center. Di bagian media center di sini tempat kita untuk membaca atau membuka file video, musik ataupun gambar yang tersimpan di flash disk ataupun hard disk kita. Selanjutnya di sini ada media PVR. Di bagian media PVR di sini tempat kita untuk membuka hasil video dari tangkapan layar TV kita yang tersimpan di flash disk ataupun hard disk. Terus selanjutnya untuk manajer PVR di sini tempat kita untuk mengatur saat kita akan merekam atau saat kita ingin menyimpan tangkapan layar TV kita, video tangkapan layar TV kita. Terus selanjutnya di sini juga ada menu DLNA dan DVB to IP setting. Di sini untuk menggunakan fitur ini set-top box kita harus terhubung dulu ke internet. Terus selanjutnya kita pindah di bagian menu app. Di bagian menu app juga sama. Kalau kita ingin membuka fitur yang ada di menu app, set-top box kita harus terhubung dulu ke internet menggunakan dongle WiFi sebagai jalur penghubungnya. Oke, selanjutnya di sini kita pindah di bagian menu cuaca. Untuk di bagian menu cuaca, IPTV, YouTube. Di sini kalau kita ingin membuka menu yang ada di sini, menu 3 ini, set-top box kita itu harus terhubung dulu ke internet. Jika belum terhubung maka belum bisa dibuka atau belum bisa dipakai. Selanjutnya di sini ada menu Super HD Cache. Di bagian menu Super HD Cache di sini ada tulisan seperti ini. Intinya di sini itu tempat kita untuk mendownload atau tempat informasi aplikasi yang cocok untuk set-top box Super HD 168 Gold Harimau. Kalian tinggal klik di sini bagian QR code. Nah, di sini kalian tinggal scan saja menggunakan HP kalian. Oke, selanjutnya di sini kita pindah ke bagian menu WiFi. Di bagian menu WiFi di sini tempat kita untuk mengatur ataupun setting dongle WiFi-nya. Selanjutnya kita pindah di bagian menu upgrade. Di bagian menu upgrade di sini ada dua pilihan, upgrade dengan USB atau upgrade dengan net. Net itu internet ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat di bagian menu informasi. Di bagian menu informasi di sini kita bisa lihat ada keterangan seperti ini. Kita ambil garis besarnya aja. Di sini untuk versi hardware Gemini versi 1.3, hardware info 8 MB flash garis miring 64 MB DDR RAM. Terus untuk waktu pembangunannya atau build time di sini tahun 2022 bulan 11 tanggal 23, termasuknya belum lama menurut saya. Oke, selanjutnya di sini untuk menghubungkan set-top box ke internet kita membutuhkan dongle WiFi. Dongle WiFi seperti ini ya. Yang penting itu chipsetnya. Untuk dongle WiFi yang saya gunakan mempunyai chipset MT7601 dan kalian bisa menggunakan dari merek selain yang saya gunakan. Untuk dongle WiFi ini belinya terpisah ya teman-teman ya. Buat kalian yang minat, linknya juga ada di kolom deskripsi, link penjualnya. Oke, jadi di sini set-top box kita sudah terhubung ke internet menggunakan dongle WiFi seperti ini ya teman-teman ya. Kita langsung coba saja tes fitur internetnya. Di sini kita pilih di bagian menu app karena di sini lebih komplit. Yang pertama di sini ada cuaca, kita cek. Untuk cuaca di sini juga normal setelah terhubung ke internet. Di sini kalian bisa lihat Jakarta dan lain-lainnya. Terus selanjutnya di sini ada RSS. Untuk RSS di sini juga terbuka, kita tinggal pilih salah satu apakah bisa terbuka. Di bagian sebelah sininya atau menu di sini ternyata muncul seperti ini, no description, berarti tidak bisa dibuka untuk RSS. Terus selanjutnya di sini ada IPTV.
Untuk IPTV-nya di sini bisa terbuka, ada listnya. Kita tinggal pilih salah satu saja atau pilih menu salah satunya. Di sini saya coba pilih Movies. Setelah itu kita tinggal geser ke kanan, kita pilih salah satu. Coba kita pilih yang ini. Untuk IPTV-nya di sini juga bisa digunakan, mantap. Selanjutnya di sini kita pindah di bagian A+. Di bagian A+, bacanya susah, pokoknya A+ saja ya teman-teman ya. Di sini terbuka. Di sini ada 5 pilihan untuk kita bisa menonton video secara online. Kita geser ke kanan, di sini ada YouTube, YouTube Kids, WTV, TikTok dan Facebook. Kita coba satu persatu mulai dari YouTube. Setelah YouTube-nya terbuka, kita tinggal geser ke kanan, pilih salah satu videonya. Untuk video online dari YouTube di sini lancar. Selanjutnya kita di sini pindah di bagian YouTube Kids. Setelah YouTube Kids-nya terbuka, kita tinggal geser ke kanan, kita pilih salah satu videonya. Di sini untuk video online dari YouTube Kids juga lancar. Selanjutnya di sini kita pindah ke bagian WTV. Di bagian WTV setelah terbuka, kalian bisa pilih videonya, tinggal geser ke kanan terus pilih videonya, atau balik lagi ke kiri, kalian bisa pilih genrenya. Di sini saya coba pilih genre horor. Setelah terbuka, kita tinggal geser ke kanan untuk memilih videonya, kita pilih yang ini. Setelah terbuka lagi, kita tinggal pilih episodenya, kita pilih episode 1. Di sini untuk video online dari WTV juga lancar. Oke, jadi di sini di bagian video online yang ada di WTV itu tidak semua videonya itu bisa diputar ya teman-teman ya, karena tadi saya sudah coba beberapa video, ada yang bisa, ada juga yang tidak. Oke, selanjutnya kita pindah di bagian TikTok. Di bagian TikTok setelah terbuka, kita tinggal geser ke kanan untuk memilih salah satu videonya. Untuk video online dari TikTok di sini juga lancar. Yap, jadi sampai di sini dulu video review dari set-top box Super HD 168 Gold Harimau untuk instalasi dan pengetesan menu-menu yang ada di set-top box-nya. Sedikit tambahan informasi, saat saya menggunakan atau untuk pengetesan set-top box Super HD 168 Gold Harimau ini selama 6 jam nonstop. Untuk set-top box-nya itu hangat, tapi hangatnya itu tidak sampai ya kalau yang dipegang kayak gini membuat tangan kita sakit. Enggak, hangat standar umum sama seperti set-top box pada umumnya yang menggunakan logam besi tipis seperti ini. Terus untuk pengaturan yang lainnya seperti menggunakan DVB to IP, DLNA yang ada di set-top box Super HD 168 Gold Harimau ini kita buatkan di video terpisah. Jadi kalian jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi update video terbaru dari channel TC YouTube. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan video kali ini gampang dimengerti untuk semua kalangan. Like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang gak suka, atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya.